memiliki bisnis di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dia digaji dengan $7.000 sampai dengan $10.000 US dollar. The salary 18 to 7,000. Welcome back di Orang Titipan. Bantu like, comment, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Oke, jangan sampai ketinggalan video-video lainnya. Nah, pengungsi Rohingya datang terus-menerus bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan bahkan Thailand. Mendapat penolakan keras dari berbagai warga negara yang mereka datangi, dan karena ada beberapa oknum dari warga pengungsi Rohingya ini sendiri yang melakukan hal-hal yang meresahkan. Nah, tapi di balik keresahan ini semua ternyata ada beberapa orang yang bisa merubah hidupnya, bahkan nasibnya menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung aja di Storywood. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau pengungsi Rohingya ini bukan pertama kalinya datang ke Indonesia. Nah, mereka datang dengan perahu-perahu kecil yang dinaiki ratusan orang. Nah, menurut UNHCR pada tahun 2016, mereka datang dengan jumlah 897 orang. 2017 bertambah menjadi 959 orang, dan 2019 turun menjadi 582 orang, dan 2020 naik kembali menjadi 921 orang. Dan di tahun 2023 pada 14 November tiba-tiba datang kembali yang diketahui dengan 5 perahu dengan jumlah 1084 orang dari data yang dirilis oleh Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aceh. Keberadaan Rohingya di Myanmar bermula pada abad ke-7, di Rakhine, yang dulunya adalah Arakan. Nah, menjadi tujuan bagi orang-orang India. Nah, kata Rohingya ini berasal dari nama kuno yaitu Rohan atau Rohang yang menunjukkan pada daerah Arakan. Meski wajah mereka dan ciri fisik mereka mirip dengan Bangladesh, tetapi mereka bukan etnis dari Bangladesh atau yang disebut Bengali. Rohingya merupakan percampuran antara banyak suku dan etnis seperti Arab, Turk, Persia, Afghanistan, Bengali, Moors, Mughal, Pathan, Mag, Chakmas, Dutch, Portugis, dan Indo-Mongoloid. Banyak sekali. Rakhine merupakan daerah yang strategis pada waktu itu karena menjadi pusat perdagangan dan pintu masuk dari gerbang Myanmar. Nah, perdagangan dari berbagai penjuru dunia datang ke Teluk Benggala dan Rakhine, termasuk para pedagang Muslim dari Arab. Nah, makanya etnis Rohingya ada beberapa dari mereka yang keturunan dari pedagang Arab yang menetap di sana dan Muslim dari Benggala. Rohingya adalah etnis mayoritas yang memeluk Islam dan tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Nah, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 ketika Myanmar masih dikuasai oleh rejim otoriter. Nah, yang mengakui hanya 135 etnis kecuali mereka atau orang Rohingya. Nah, sedangkan Muslim Bengali adalah sebutan untuk orang Rohingya yang digunakan secara resmi di Myanmar. Nah, orang Myanmar tidak peduli mau mereka etnis dari Bengali atau Rohingya. Walaupun mereka datang dari Bangladesh, tetap saja mereka menyamakannya dalam penyebutan mereka. Sebenarnya ada etnis minoritas Muslim yang juga di daerah Yangon. Nah, kira-kira jumlah mereka kurang dari 50.000. Nah, sebagian kecil mereka ada juga yang tinggal di Rakhine. Nah, mereka ini diakui oleh negara Myanmar dan pemerintahannya pun memberikan mereka tempat tinggal dan menyebut mereka sebagai orang Kamein atau Kaman. Walaupun mereka sering dituding berpihak kepada etnis Rohingya, jadi mereka akhirnya menjaga jarak dengan etnis Rohingya agar keberadaan mereka di sana aman. India dan Myanmar atau Burma dulunya merupakan daerah kolonial Inggris. Nah, pada tahun 1824 sampai dengan 1886, penjajah Inggris membawa imigran Bengali dari wilayah Chittagong yang berbatasan langsung dengan Burma bagian barat. Nah, untuk dipekerjakan di Arakan, yaitu di daerah pertanian yang subur.
Sehingga penjajah Inggris memiliki kebijakan terhadap kaum Bengali dan Rohingya yang ada di Burma. Nah, kebijakan Inggris ini menjadikan Muslim Rohingya sebagai kaum mayoritas yang berada di kota besar seperti Rangon, Akyab, Basain, dan Molmen. Namun pada saat itu, kaum Burma yang merupakan mayoritas asli, mereka merasa tidak nyaman dengan adanya imigrasi besar-besaran tersebut. Etnis mayoritas di Burma akhirnya mengusir para Muslim Rohingya ini dan menyebabkan para Muslim ini melarikan diri ke Burma di wilayah bagian utara. Pada tahun 1942 hingga 1943, Jepang masuk ke Burma dan melakukan penyerangan terhadap Inggris. Saat itu Inggris mengalami kekalahan dan di daerah kekuasaan itu termasuk daerah Muslim Rohingya berhasil diduduki oleh Jepang. Akibatnya Jepang melakukan tindakan diskriminasi terhadap Muslim Rohingya. Meski awalnya merasa kalah, Inggris menyerang Jepang dengan strategi gerilya yang disebut V-Force. Warga Muslim Rohingya memiliki peran penting sebenarnya di dalam proses kemerdekaan Burma. Dengan melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pada masa sekarang, etnis Rohingya sedang mengalami diskriminasi oleh warga Myanmar sendiri. Terlepas apapun yang mereka lakukan, mau mereka ada di bawah kekuasaan kolonial Inggris atau pada saat kolonial Jepang, apalagi saat pemerintah Myanmar menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis yang diakui pada Undang-Undang Kenegaraan Burma pada tahun 1982. Hal inilah yang menjadikan dasar untuk mendiskriminasikan mereka, bahkan mengusir mereka dari wilayah negaranya. Banyak sekali rumah-rumah dari etnis Rohingya yang dibakar dan dibulldozer. Terlihat dari gambar satelit di sini. Hal ini diklaim oleh pemerintah Myanmar sebagai serangan balasan atas teror yang dilakukan pada bulan Agustus lalu. Karena adanya sekelompok pemberontak Rohingya yang menyerang pos keamanan di wilayah tersebut. Mereka menewaskan 13 orang pasukan anggota keamanan dan dibalas dengan 400 desa Rohingya rusak dan hancur akibat serangan yang dipimpin oleh militer di negara Myanmar. Yang lucu di sini, menurut Win Aye, menteri yang bertanggung jawab atas pemukiman kembali, menerapkan undang-undang tentang bencana alam yang menurutnya lahan yang terbakar menjadi lahan yang dikelola oleh pemerintah. Di dalam liputan sebuah media milik pemerintah. Bukannya mendamaikan, tapi setelah terjadi kebakaran yang entah siapa pelakunya, dan sekarang malah dianggap sebagai bencana alam, lalu diterapkan undang-undang dan dijadikan itu adalah lahan milik negara. Why? Pemerintah mengirimkan bulldozer dan meratakan sisa-sisa rumah, masjid, dan bangunan di Rohingya lainnya. Puluhan desa bahkan rata terbukti dari foto yang diambil dari udara yang ada di Rakhine Utara pada bulan Februari. Terlihat bekas goresan yang ada di pasir akibat bulldozer. Setelah dihancurkan, didirikan beberapa bangunan yang sekarang didiami oleh para warga negara Myanmar yang beragama Buddha dan dibangun oleh sebuah kelompok yang disebut Komite Tambahan untuk Rekonstruksi Wilayah Nasional Rakhine di perbatasan barat. Kelompok tersebut terdiri dari kaum nasionalis Buddha, telah memukimkan kembali lebih dari 130 keluarga dari tempat lain di Rakhine. Dibangun juga lebih dari selusin bangunan persegi panjang yang beratap merah di bekas tanah etnis Rohingya yang merupakan fasilitas dari polisi perbatasan. Win Aye ini, yaitu Kementerian Pemukiman Kembali, kepada Reuters, dia ditanya apakah warga Rohingya bisa kembali ke desa lama mereka. Dia menjawab, jika rumah mereka masih ada dan ingin pergi, mereka bisa. Dan artinya pemerintah beralibi seperti ini. Pemukiman baru ini menjadi perbaikan dari desa aslinya, kata Win Aye dalam sebuah wawancara. Situasi ini akan menjadi lebih baik dengan adanya listrik, jalan, dan jembatan. Padahal rumah mereka sudah jelas dibulldozer dan diratakan dengan tanah. Bahkan digantikan dengan bangunan lainnya. Bahkan ada juga tragedi kebakaran.
Bagaimana kita menanggapinya jika rumah ini adalah rumah kalian? Respon penolakan masyarakat di berbagai negara atas datangnya pengungsi Rohingya ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada sesuatu yang dirasa merugikan. Nah, kita bisa melihat beberapa contoh kenapa masyarakat menolak. Seperti di Aceh pada tanggal 2 Oktober 2015. Nah, membuat keributan di shelter Desa Balangado, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh. Nah, ratusan pengungsi Rohingya ribut karena adanya pengakuan dari 4 wanita Rohingya yang memfitnah warga Aceh, memperkaos mereka, dan 6 laki-laki yang mengaku dipukul oleh warga setempat. Nah, setelah dilakukan visum di RSU Cutmetia menunjukkan keempat perempuan Rohingya ini tidak mengalami perkawasan. Hal ini membuat warga Aceh murka dan merasa dipermalukan apalagi dilihat dunia. Nah, mereka sudah dengan tulus menolong dan berusaha menerima mereka yang berada di sana. Oke, nah kejadian ini setelah diusut, ternyata 4 wanita Rohingya dan 6 laki-laki ini berbohong karena mereka berusaha kabur dan tertangkap saat menuju Malaysia. Nah, jadi ini adalah trik dan tipu muslihat mereka agar mereka tidak merasa disalahkan atas apa yang diperbuatnya dengan cara memfitnah warga Aceh. Di Malaysia sendiri, beberapa oknum Rohingya ini membuat resah seperti viralnya sebuah video yang menunjukkan oknum Rohingya ini memulung dan menempatkan sebuah gerobak besar berisi barang-barang bekas di pinggir jalan umum. Nah, tentu saja hal ini mengganggu aktivitas warga. Nah, tetapi setelah ditegur oleh warga sekitar komplek perumahan, oknum Rohingya ini malah berkata kasar dan menunjukkan isyarat jari tengah yang menggemaskan. Akhirnya divideo oleh warga sekitar dan menjadi viral, membuat warga Malaysia marah dan akhirnya diusut oleh kepolisian negara Malaysia. Ada juga hal lain, yaitu sebuah video yang menunjukkan beberapa bocah oknum Rohingya ini meminta-minta dengan kasar dan memaksa kepada para pengendara di sebuah jalan besar di ibu kota Kuala Lumpur. Nah, ini juga menjadi sebuah sorotan di publik di Malaysia. Hingga banyak lagi kasus-kasus lainnya seperti penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan kasus-kasus kriminal lainnya. Bahkan ada segelintir oknum Rohingya yang nekat menikah dengan warga negara demi mendapatkan sebuah perlindungan. Walaupun etnis Rohingya kita tahu tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas. Nah, tapi beberapa dari mereka ada yang bisa mengubah jalan hidup mereka menjadi jauh lebih baik. Nah, memang terdengar seperti tidak mungkin. Karena jangankan kewarganegaraan, mereka tidak memiliki kartu ID identitas untuk melamar pekerjaan, bahkan untuk hal lainnya. Tetapi hal ini bisa dipatahkan. Nah, terbukti dari Andolu Agensi. Ada seorang laki-laki Rohingya yang bernama Nur Ahmad, usianya 55 tahun dan dia tinggal di sebuah rumah besar yang ada di lingkungan berpenghasilan menengah di distrik timur Karachi, kota besar di daerah Pakistan, yaitu di daerah ibu kota komersial. Nah, sebut saja Ahmed. Nah, jadi Ahmed ini mengelola bisnis toko perhiasan di kawasan kelas menengah di Burma Koloni, yaitu salah satu dari 2 pemukiman Rohingya di Karachi. Dia bermigrasi dari Pakistan melalui Bangladesh dan India setelah melakukan perjalanan yang melelahkan pada tahun 1982 dengan sekelompok Rohingya. Menurut pengakuan si Ahmed, saya adalah satu-satunya orang yang bermigrasi dan menetap di Karachi pada waktu itu. Nah, awalnya dia bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan perikanan. Nah, kemudian dia bekerja di sebuah toko kecil, toko perhiasan selama 7 tahun. Lalu dia menceritakan kembali, saya memulai bisnis perhiasan itu sendiri bersama teman-teman saya. Nah, sama-sama bekerja pada toko yang sama pada tahun 1992. Dan saya masih ingat, pada bulan-bulan pertama kami hanya memperoleh sekitar 2.000 rupiah atau sekitar 14 US dollar. Untung yang dihasilkan. Tentu saja itu adalah sebuah laba yang sangat kecil
Dan pada masa awalnya bisnisnya sangat sulit. Nah, hingga mitra bisnisnya mengundurkan diri dan dia mulai kehilangan harapan. Nah, singkat cerita, bisnisnya mulai berkembang setelah 5 tahun dia mengalami hal sulit ini. Dan dibuktikan pada hari ini si Ahmed tidak hanya memiliki bisnis yang ada di Pakistan, tetapi dia juga memiliki bisnis di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan toko perhiasan yang sama. Nah, saat pihak Andolo Agensi meminta izin untuk mengambil fotonya, dia menolaknya karena dia merasa takut dengan latar belakangnya sebagai etnis Rohingya yang akhir-akhir ini sangat sensitif dibicarakan di berbagai dunia. Kisah kedua datang dari seorang gadis yang bernama Formin Akhtar yang berusia 18 tahun. Nah, dari Reuters, Formin Akhtar berasal dari keluarga miskin Rohingya yang tinggal di Rakhine, Myanmar. Selama tinggal di pengungsian, dia belajar bahasa Inggris dan mempelajari hal-hal lainnya secara mandiri. Nah, dia terus bersekolah meskipun saat itu dia dihina oleh masyarakat sekitarnya dan berpindah-pindah saat terjadi konflik. Bahkan tidak sekali dua kali dia terpisah dengan keluarganya dan orang tuanya saat diburu sebagai pengungsi ilegal. Sampai di mana si Formin ini terpilih sebagai salah satu dari 25 orang yang mendapat beasiswa untuk kuliah di Bangladesh. Dia berkuliah di Asian University for Women, yaitu jurusan politik filosofi ekonomi, dan mendapatkan gelar dan sertifikat masternya. Jadi awalnya dia bekerja di kamp pengungsian Bangladesh yang disebut Nikon di tengah hutan dan gunung. Nah, melalui sebuah LSM dia menjadi guru anak-anak di pengungsian dan memotivasi mereka walaupun hanya dengan gaji yaitu 100 taka. Nah, mata uang Bangladesh setara dengan 14.000 rupiah. Tetapi dia merasa senang dengan ini. My salary was about 100 taka. So, but I was happy still. Dan selanjutnya dia bekerja di Medicine Sans Frontieres atau Dokter Lintas Batas (MSF). Nah, ini adalah organisasi kemanusiaan medis internasional independen yang memberikan bantuan darurat kepada masyarakat korban konflik bersenjata, epidemi, bencana alam, dan masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesehatan. Saat camp-camp yang dia datangi dan dia bantu mengetahui dia berasal dari etnis Rohingya, dia dihina dan dianggap memberikan motivasi yang tidak masuk akal. Nah, akan tetapi Formin tetap melakukannya. Selanjutnya dia bekerja di UNICEF sebagai seorang penerjemah bahasa asing. Nah, walaupun dia merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi pada dirinya, nah tetapi kenyataannya dia digaji dengan $7.000 sampai dengan $10.000. Luar biasa. Into the Rohingya language to the English, the salary 18 to 7,000 or 10,000. That's much, but this much high level salary by giving Of as an course. employer, they don't want. It was But very, yeah. very expensive. Yeah. Semua manusia punya masalah masing-masing, tapi kita dituntut untuk sadar dan peka terhadap apa yang terjadi. Nah, masalah pengungsi Rohingya ini memang sangat rumit. Nah, menurut kalian apakah yang harus kita lakukan sebaiknya kepada mereka? Apakah kita harus menolong atau kita harus menolak mereka? Nah, bantu tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bantu like, komen, dan subscribe. Gua Orang Titipan, bye.